Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Zaki Ubaid Atwailah, NIM 19170042, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran, pengertian dari media pembelajaran. Istilah dari media sendiri yaitu diambil dari bahasa Latin yang bentuk jamak dari kata medium yang memiliki arti perantara atau pengantar. Media yaitu perantara atau pengantar pesan dari si pengirim dan kepada penerima dalam sebuah proses komunikasi yang sedang berlangsung. Pada umumnya media yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Dan menurut Association of Education and Communication Technology memberi batasan tentang media, yaitu sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi di samping sebagai pengantar atau perantara, media sering disebut sebagai mediator, yaitu yang memiliki arti media itu dapat menunjukkan fungsi dan perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak, yaitu siswa dan isi pelajaran. Sedangkan menurut KBBI, media yaitu dapat diartikan sebagai perantara, penghubung, alat sarana komunikasi seperti koran, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak, orang, golongan, dan sebagainya. Jadi pada intinya media yaitu sebuah alat yang dapat menyampaikan atau menyalurkan sebuah informasi atau pesan-pesan tentang pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Scrum yang dikutip dari bukunya Rudi dan Cepi, menjelaskan bahwa media pembelajaran yaitu teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua yaitu menurut Romizowski dalam bukunya Basuki dan Farida. Media pembelajaran yaitu media yang efektif untuk melaksanakan proses pengajaran yang direncanakan dengan baik. Selanjutnya yaitu media pembelajaran menurut Rayanda Ashar. Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan atau menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga terjadi lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Selanjutnya yaitu media pembelajaran menurut Syaful Bahri Jamarah dan Azwan. Media pembelajaran adalah sebuah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Jadi dari pengertian media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yaitu sebuah alat atau bahan atau segala sumber daya yang digunakan untuk menyampaikan materi-materi pelajaran dari guru kepada peserta didik atau siswa dalam proses kegiatan proses belajar mengajar, sehingga proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Menurut Gerlach dan Eli, yaitu ada 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media digunakan dalam proses pembelajaran dan apa saja yang bisa dilakukan oleh media yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh guru atau kurang efisien ketika dilakukan oleh guru. Ciri-ciri tersebut yaitu pertama, ciri fiksatif. Ciri fiksatif ini menggambarkan suatu kemampuan media, yaitu dapat menyimpan, melestarikan, merekam, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau suatu objek.
Suatu peristiwa atau suatu objek ini bisa diurutkan atau disusun kembali dengan media seperti video tape, audio tape, fotografi, film, dan disket komputer. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Ciri manipulatif ini menggambarkan transformasi suatu kejadian atau suatu objek. Dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif ini. Ketika suatu pembelajaran menggunakan ciri manipulatif ini dapat menyingkat waktu. Contohnya, ketika kejadian awalnya pembelajaran itu menempuh waktu yang lama, itu ketika menggunakan ciri manipulatif ini bisa disingkat. Pembelajaran bisa mencapai 2 atau 3 menit atau 5 menit proses pembelajaran ini, yaitu dengan teknik pengambilan gambar time lapse recording. Contoh misalnya yaitu bagaimana caranya larva ketika menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Pembelajaran ini dapat dipercepat dengan menggunakan teknik time lapse recording, sehingga pembelajaran bisa dipercepat dan menyingkat waktu, sehingga pembelajaran tidak menjadi lama. Yang ketiga yaitu ciri distributif. Ciri distributif ini menggambarkan media memungkinkan suatu kejadian atau suatu objek ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada seluruh siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi distribusi media ini tidak terpaku pada satu kelas atau 2 kelas pada sekolah-sekolah wilayah tertentu. Distribusi media ini dapat disebarkan di seluruh penjuru dan dapat diakses kapan saja yang diinginkan oleh pengingin itu sendiri. Contohnya yaitu melalui misalkan rekaman video, audio disket komputer. Contohnya saja pada zaman sekarang, misalnya dengan adanya YouTube. Ketika pembelajaran menggunakan YouTube, video di YouTube, yang mengakses tidak hanya siswa sekolah tertentu saja, tetapi dari segala penjuru dan dapat diakses kapan saja yang diinginkan oleh siswa atau oleh peserta didik. Dari ketiga ciri tadi adalah karakteristik dari media yang bisa digunakan dalam proses belajar mengajar. Terkadang guru itu dituntut untuk harus menyampaikan sesuatu yang telah terjadi di masa lampau, ruang dan waktu yang terbatas, serta materi yang sangat abstrak. Sehingga dengan mempertimbangkan ketiga ciri ini, guru dapat memilih, menggunakan, dan menciptakan sebuah media. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya Imam Fikri Haikal akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dari Agus Zaki Ubaidillah. Selanjutnya di sini yang kedua mengenai ruang lingkup media pembelajaran. Nah, ruang lingkup media pembelajarannya ada 2, sejarah dan media penyajian serta media penyaji. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah lahirnya media pembelajaran. Yang pertama, pendidikan awal hanya guru dan buku. Pada awalnya sejarah pendidikan, istilah media pembelajaran sebenarnya tidak dikenal. Pada masa awal ini, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh perjalanan pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber pembelajaran ini kemudian bertambah dengan adanya buku. Jadi, awal dari sejarah media pembelajaran ini, yakni hanya ada guru, yang selanjutnya akan ditambah. Yang selanjutnya lahirlah sebuah buku. Jadi, awal dari semua media pembelajaran itu, yakni objeknya. Objek dari pengajaran, objek dari media pembelajaran tersebut yakni guru. Selanjutnya ada objek baru yang keluar yakni sebuah buku. Selanjutnya pada masa yang kedua masuknya pengaruh teori komunikasi pada proses pembelajaran dan munculnya AFA. Nah, pada masa pertengahan abad ke-20 atau pada akhir tahun 1950, teori komunikasi yang dipelajari oleh para ahli secara bersamaan dengan munculnya alat bantu visual mulai mempengaruhi penggunaan alat visual yang ketika itu mulai dianggap berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar sehingga bertambah pada komunikasi pembelajaran.
yang dilakukan oleh guru pada waktu itu. Jadi setelah munculnya media pembelajaran yakni buku, lalu muncullah sebuah audio visual, yakni muncullah alat bantu visual yang mana guru tersebut mempelajari menggunakan menjelaskan kepada siswa-siswanya itu menggunakan alat bantu visual ini. Nah, penggunaannya ini dianggap sangat berguna sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Nah, jadi contoh dari alat bantu visual ini pada zaman itu adalah telegraf. Nah, kita tahu kan telegraf seperti apa, mesin ketik. Nah, selanjutnya masuk pada era yang ketiga, yakni kerucut pengalaman Edgar Dale. Nah, bersamaan dengan munculnya apa, Edgar Dale membuat 11 klasifikasi tingkatan pengalaman belajar dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak untuk membuat alat bantu visual audio yang lebih membantu siswa dalam belajar. Klasifikasi Dale yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman atau code of expression. Nah, kerucut klasifikasi dalam tingkatan pembelajaran menurut Edgar Dale ini telah ada di dalam makalah. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri dari penjelasan mengenai klasifikasi tingkatan pengalaman belajar tersebut. Di sana sudah saya jelaskan, di sana sudah kami jelaskan secara jelas dan singkat supaya teman-teman mudah memahaminya mengenai klasifikasi tingkatan pengalaman belajar menurut Edgar Dale. Selanjutnya memasuki era yang keempat, yakni pengaruh behaviorisme B.F. Skinner. Nah, kita tahu kan behaviorisme itu apa? Kita sudah mempelajarinya pada semester 2, yakni perilaku atau tingkah laku dari seseorang. Nah, ternyata teori behaviorisme B.F. Skinner ini sangat mempengaruhi media pembelajaran. Kenapa? Teori behaviorisme ini mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Nah, di sini kita bisa membayangkan bahwasanya teori behaviorisme ini sebuah alat media pembelajaran itu mampu mempengaruhi tingkah laku dari seorang siswa. Contohnya HP pada saat ini. Kita mengetahui laptop itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Namun, itu bisa mempengaruhi tingkah laku dari siswa tersebut. Misalkan, awalnya ya siswa tersebut lebih senang membaca buku dengan buku yang asli, akan tetapi untuk mencari kemudahan karena susahnya buku untuk dijangkau pada saat ini dan harga ekonomi yang sangat merosot, sehingga barang-barang yang diadakan dan dibuat itu sangat mahal, sehingga alat komunikasi ini sangat perlulah digunakan. Selanjutnya era kelima, yakni pendekatan sistem dan pengaruhnya dalam pembelajaran. Pada tahun 1960 sampai 1970, pendekatan sistem atau sistem approach juga mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem kemudian mendorong digunakannya media sebagai integral dalam proses pembelajaran, seperti Gatsby, R.M. Bridges, L.G. Wagner, W.W. 1988 Principle of Instrument Design. Nah, saya telah dijelaskan bahwasannya pada era kelima ini sudah mulai digunakannya internet dalam pembelajaran pada tahun 1970. Nah, kita tahu bahwasanya pada tahun ini internet masihlah sangat lambat, atau masihlah kita gunakan barulah internet tersebut. Tetapi sangat dahsyatnya internet tersebut mampu digunakan untuk sebuah media pembelajaran. Karena apa? Pengaksesan dalam media internet itu sangatlah luas jaringannya, sangatlah luas cakupannya. Oleh karena itu, internet merupakan salah satu media pembelajaran yang saat sampai ini pun masih digunakan oleh seluruh siswa, mahasiswa, guru, dosen, ataupun semuanya. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan mengenai sejarah pembelajaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Agil Muhammad Kamal. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih disampaikan kepada pemateri sebelumnya. Yani lanjut kepada saya. Yani media-media yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Apa saja sih media-media itu? Yang pertama, yakni media visual. Media visual itu seperti halnya contohnya yang pertama, gambar atau foto. Yang kedua, sketsa. Yang ketiga, diagram. Yang keempat adalah charts atau bagan. Charts atau bagan. Apa sih bagan itu? Ya seperti halnya diagram namun bentuknya kapur, maka dinamakan charts. Yang selanjutnya yakni grafik. Setelah itu kartun, masih ada lagi poster, peta dan globe, papan planel dan juga papan buletin.
Itu contoh-contoh dari media visual. Selanjutnya yakni media yang selanjutnya media audio atau media yang menggunakan pendengaran. Contohnya yaitu radio dan juga alat perekam magnetik. Dan selanjutnya setelah media visual dan juga audio itu ada media proyeksi diam. Contohnya yakni film bingkai, film rangkai, overhead transparansi, opaque projector, dan juga microfiche. Setelah 3 media itu ada media lagi, media proyeksi gerak dan audio visual. Jadi 2 media itu digabungkan menjadi satu atau berkesinambungan. Contohnya yakni film gerak, film gelang, program TV, dan juga video. Jangan kemana-mana, masih ada media lagi, yakni media multimedia. Vaughan pada waktu 2004 itu menjelaskan bahwasanya multimedia adalah kombinasi terdiri atas teks, seni grafis, bunyi, animasi, video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Itu menurut Vaughan. Namun untuk Heinrich et al. 2005 itu, multimedia adalah merupakan penggabungan atau penginteraksian 2 atau lebih format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk sebuah aturan informasi ke dalam sistem komputer tersebut. Itu menurut Vaughan dan juga Heinrich et al. Tentang apa arti media, multimedia. Dan selanjutnya yakni media benda. Benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan pula sebagai media pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini juga dapat membantu proses pembelajaran dengan baik, terutama jika metode yang digunakan adalah metode demonstrasi atau metode yang praktek lapangan. Jadi kita sudah belajar media-media yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran. Media visual, media audio, media proyeksi diam, media proyeksi gerak, dan media audio visual. Itu yang keempat. Yang kelima multimedia, dan juga yang terakhir adalah benda. Untuk materi selanjutnya bisa saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang media penyaji dan yang mana bukan media penyaji. Nah, di sini untuk media penyaji itu ada 7 media. Yang pertama yaitu ada yang namanya media grafis, yang mana media grafis ini banyak disukai oleh anak-anak karena memiliki kelebihan, yaitu media grafis ini dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kedua yaitu tentang media bahan cetak, yang mana pembuatannya melalui proses pencetakan. Nah, yang menonjol dalam media cetak adalah dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak dan penyebab terjadinya karena banyak menggunakan media online. Nah, yang ketiga yaitu tentang media gambar diam. Nah, gambar dapat diperoleh oleh seorang fotografer. Kemudian di dalam media gambar itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu pembuatannya mudah dan harganya pun juga cukup murah. Yang keempat yaitu media proyeksi diam, yaitu media visual yang diproyeksikan melalui pesan
di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan. Nah, yang kelima yaitu tentang media audio. Media yang langsung diterima oleh pendengaran seperti radio dan recorder. Keunggulan dari media audio ini adalah memiliki variasi program yang cukup banyak, dan kekurangannya dari sifat komunikasi yang hanya satu arah. Yang keenam yaitu tentang media audio visual, yaitu media yang penyampaiannya melalui indera pendengar dan indera penglihat agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu tentang media film. Nah, keunggulan media film ini mampu untuk mengabarkan peristiwa masa lalu secara realitas dalam bentuk waktu yang singkat. Akan tetapi media ini memiliki kelemahan, yaitu menekankan materi daripada proses pengembangan materi tersebut. Nah, sedangkan untuk media yang tidak termasuk media penyedia, yaitu yang pertama media objek. Nah, kelebihan media objek dapat menunjukkan kesempatan yang maksimal pada peserta didik untuk mempelajari tugas yang real. Akan tetapi untuk kelemahannya sendiri yaitu membawa siswa berbagai tempat di luar sekolah yang mana mengandung banyak sekali resiko. Nah, yang kedua yaitu tentang media interaktif. Media komunikasi yang bekerja menggunakan partisipasi. Nah, kemampuannya dapat mengakibatkan komputer dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran individual. Nah, sedangkan kekurangan dari media interaktif ini yaitu tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer. Nah, cukup sekian dari saya, dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi media. Yang pertama, media grafis, yaitu menarik perhatian untuk membantu daya kreativitas anak. Yang kedua, media bahan cetak. Nah, membantu pendidik untuk memberikan beberapa pilihan topik yang digunakan dalam pembelajaran. Nah, dapat menyimpan sebuah informasi dan ilmu pengetahuan secara permanen agar tidak hilang dengan tampilan teks. Yang ketiga, media gambar. Ini mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan visual yang telah ditampilkan atau menyertai materi pelajaran. Yang keempat, media proyeksi diam. Ini memberikan fungsi secara langsung berinteraksi melalui pesan media yang bersangkutan. Pada media ini harus diproyeksasikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Yang kelima, media audio. Nah, alat bantu ini untuk pendidik karena sifatnya hanya membantu, maka pemanfaatannya membutuhkan bantuan metode atau media yang lain, sehingga pengalaman dan pengetahuan sikap yang dimiliki oleh peserta didik akan membantu keberhasilannya. Yang keenam, media audiovisual. Ini memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik sisa untuk berpikir konkret, memberikan pengalaman yang bermakna, serta dapat mengembangkan berpikir siswa. Yang ketujuh itu media film. Nah, dalam media ini mempunyai dua fungsi. Di antaranya yang pertama, fungsi efektif dan fungsi kognitif. Yang pertama, fungsi efektif. Fungsi ini dapat terlihat kenikmatan siswa ketika belajar teks bergambar. Nah, gambar itu dapat gambar ini dapat menggugah emosi dan sikap siswa, seperti informasi yang menyangkut masalah ras. Yang kedua itu fungsi kognitif. Fungsi ini dapat dilihat dari lambang visual atau gambar untuk memperlancar pencapaian tujuan, untuk memahami dan meningkatkan sebuah informasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.